Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khotimah Nilam Ramadhani dari kelas 11 Sakral 2. Saya akan menjelaskan tentang soal remedial praktikum akuntansi pemerintah atau PRALIP. Soal remedial nomor pertama yaitu jelaskan ciri-ciri penting lingkungan pemerintah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan. Jawabannya yaitu ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan. Yang pertama ada bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan. Yang kedua ada sistem pemerintahan, otonomi, dan transfer pendapatan antar pemerintah. Yang ketiga pengaruh proses politik, dan yang keempat hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah. Kemudian ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian. Yang pertama ada anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian. Yang kedua, investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. Yang ketiga, kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian. Dan yang keempat, penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. Kemudian soal yang kedua yaitu laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD disusun untuk menyediakan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Bagaimana peran laporan keuangan? Jawabannya yaitu peran laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kemudian soal ketiga yaitu, menurut PP 71 tahun 2010, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun, melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Bagaimana 8 prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah? Jawabannya adalah yang pertama, basis akuntansi. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dan yang kedua ada prinsip nilai historis. Nilai historis dapat berupa aset yang dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara dengan kas yang dibayar. Aset yang dicatat juga bisa sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut saat perolehan. Kemudian yang ketiga ada prinsip realisasi. Pendapatan basis kas tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah pada suatu periode akuntansi dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Biasanya digunakan untuk membayar utang dan melakukan belanja dalam periode tersebut. Dan yang keempat, ada prinsip substansi mengungguli bentuk formal. Prinsip ini sebagai informasi yang dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Maka dari itu, segala bentuk harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realisasi ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya saja. Yang kelima ada prinsip periodisitas. Agar kinerja intensitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan, maka kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan harus dibagi menjadi beberapa periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, meskipun dihendaki pula periode bulanan, triwulan, dan semester. Yang keenam ada prinsip konsistensi. Konsistensi bisa berupa perlakuan akuntansi yang sama ditetapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Yang ketujuh ada prinsip pengungkapan lengkap. Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap segala informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Selain itu, pengungkapan informasi harus dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Dan yang terakhir ada prinsip penyajian wajar. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat sangat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan dan manajemen keuangan ketika menghadapi ketidakpastian pada peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian tersebut diakui dengan mengungkapkan hakikat dengan menggunakan
dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Kemudian soal nomor 4 yaitu bagaimana bentuk-bentuk laporan keuangan yang komprehensif dan dilaksanakan pada tingkatan konsolidasi di tingkat PPKD. Jawabannya adalah yang pertama laporan realisasi anggaran atau LRA. Unsur yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Kemudian yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada laporan operasional atau LO. Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Kemudian yang keempat ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang kelima ada neraca. Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang keenam ada laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi kas terkait aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan, menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan. Kemudian soal nomor 5 yaitu jelaskan keterkaitan antara laporan keuangan. Jadi jawabannya keterkaitan antara laporan keuangan adalah yang pertama laporan operasional, kemudian ke laporan perubahan ekuitas, dan terakhir neraca. Pada laporan keuangan, laporan operasional terdapat akun surplus 1 defisit. LO maka akan masuk ke laporan perubahan ekuitas karena salah satu komponen laporan perubahan ekuitas adalah surplus 1 defisit LO. Dari laporan perubahan ekuitas, akun ekuitas akhir dan awal akan masuk ke neraca bagian ekuitas. Pada laporan realisasi anggaran, ada akun silpa nilai silda. Silda akan masuk ke laporan perubahan saldo anggaran lebih. Pada laporan arus kas, bagian kas dan secara kas awal dan akhir harus sama dengan nilai kas neraca kas yang ada di laporan perubahan sal dan neraca. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.